Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diendra Kusuma-Warjono dari Prodi Manajemen dengan NIM 2105001110090. Di sini saya akan menyampaikan orasi kebangsaan yang bertemakan mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Sebelum itu, saya sampaikan rasa hormat saya kepada selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA, dan yang terhormat Bapak Ibu dosen dan kakak-kakak pembimbing, serta teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Serta tidak lupa sholawat serta salam terhadap junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan bersolawat kita bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin. Dengan tema orasi kali ini yaitu mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Sebelumnya kita perlu tahu bagaimana muslim yang moderat itu. Muslim yang moderat berarti kita sebagai umat muslim sudah seharusnya menjadi penengah antara dua paham atau pemikiran. Jadi setelah kita mengetahui bagaimana muslim yang moderat itu, kita juga perlu tahu apa saja yang menjadi ciri-ciri muslim yang moderat tersebut. Yang pertama, kita perlu memahami realitas. Muslim yang moderat adalah mereka yang mampu membaca dan memahami realitas yang ada, tidak ceroboh atau gagah, serta mempertimbangkan segala sesuatu yang termasuk baik dan buruknya. Terkait hal ini, kita bisa belajar banyak dari Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang pandai dalam membaca realitas. Salah satu contohnya adalah Nabi Muhammad SAW tidak menghancurkan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah ketika beliau sedang berdakwah di sana, karena beliau sadar tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya pada waktu itu. Namun, pada saat Fatu Mekah, semua patung dan kemusyrikan di kota Mekah dihancurkan semua. Itulah salah satu contoh bagaimana kita harus berpikir realitas agar bisa menjadi muslim yang moderat. Dan untuk ciri yang kedua, kita harus memahami sifat fikih prioritas. Muslim yang moderat semestinya mampu memahami mana saja ajaran Islam yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, untuk contoh ciri yang kedua ini, kita juga harus tahu kewajiban kita sebagai umat muslim. Kita harus melaksanakan sholat 5 waktu dan menjauhi hal-hal haram seperti minum khamr, terus memakan babi. Dan untuk ciri yang ketiga, kita juga harus memberikan kemudahan kepada orang lain dalam beragama. Ada istilah bahwa agama itu mudah, tapi jangan dipermudah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak kemudahan kepada kita. Contohnya, jika seseorang tidak bisa sholat sambil berdiri, maka diperbolehkan sambil duduk. Dan untuk yang keempat, memahami tes keagamaan secara komprehensif. Dan last but not least adalah sikap toleran. Muslim yang moderat adalah mereka yang bersikap toleran, menghargai pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendaknya.
Itu adalah kelima ciri-ciri bagaimana kita menjadi muslim yang moderat. Dengan ciri muslim yang moderat tersebut, tentunya kita sebagai penerus bangsa dan sebagai generasi muda sangat penting memiliki sikap-sikap tersebut, karena dengan hal tersebut bisa memperkuat jati diri bangsa menjadi lebih tangguh. Sebagai muslim yang moderat dan sebagai generasi muda, kita harus memegang teguh nilai-nilai toleransi, berpikir secara realistis, dan memahami nilai-nilai yang ada. Tidak hanya generasi muda yang harus berperan dalam mewujudkan Indonesia tangguh, tetapi peran pemerintah juga sangat penting. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama para generasi muda yang moderat, sangat berpengaruh dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh. Marilah kita ciptakan negeri di mana nantinya anak, cucu, serta kerabat kita dapat hidup berdampingan dengan sikap yang moderat. Itulah orasi kebangsaan yang telah saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.